Oke, kita lanjutkan ya. Dekomposisi. Halo. Oke, jadi kita tadi membahas ada 4 konsep utama di dalam berpikir. Komputasional. Yang pertama tadi adalah ini ya, dekomposisi, yaitu ini ada simbolnya di gambar dekomposisi ada simbolnya, yaitu memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian lebih kecil. Nah, silakan boleh dicatat, boleh dipahami. Dari gambar ini diartikan dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian lebih Kecil. Sekarang kita contohkan. Kalau misalkan kalian di rumahnya pernah nggak mengadakan yasinan bapak-bapak? Pernah. Ya? Nah, oke. Misalkan kita kelas 8C nih ya, hari ini misalkan besok 8C silakan menjadi tuan rumah kelas yang nanti akan menggelar yasinan. Oke? Itu perintah dari kepala sekolah untuk kita 8C. Nah, berarti kan itu masalah yang besar nih, yaitu yasinan ya. Yasinan, masalah masih besar nih. Jadi untuk dekomposisi kita pecah menjadi bagian lebih kecil. Apa biasanya? Coba. Pertama adalah bisa kita pilih gini. Perempuan dibagi 2. Yang satu untuk persiapan konsumsi. Jadi ada panitia konsumsi. Kemudian ada apa lagi? Satu lagi perempuan untuk dekorasi. Kemudian jadi udah kecil-kecil ya. Udah ada panitia konsumsi, ada panitia dekorasi. Kemudian apa lagi? Ya, sebagai laki-laki untuk sebar undangan. Nah, sudah kecil-kecil kan masalahnya. Apalagi sudah ada konsumsi, sudah ada bagian konsumsi, bagian acara sudah ada, dekorasi kan. Kemudian dekorasi sudah ada, kemudian ada bagian sebar undangan, kemudian ada bagian acara yang nanti jadi menyusun, jadi MC siapa, doa siapa, dan seterusnya. Itu namanya dekomposisi. Masalah yang besar dibagi menjadi lebih kecil. Maksud? Kita akan lanjut yang kedua. Dijaga dulu. Pilih ya. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah memecah masalah yang besar menjadi bagian kecil. Oke, ingat tadi kita BK itu adalah tujuannya adalah menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Oke. Lanjut yang kedua, konsepnya adalah pengenalan pola ya. Pengenalan pola yang merah. Pengenalan pola. Boleh dicatat, boleh dipahami ya. Pengenalan pola ini adalah mencari kesamaan atau pola dari pengalaman yang lalu. Jadi kalau tahun kemarin sudah mengadain yasinan, apa aja sih masalahnya, polanya apa saja. Tuh. Contohnya, biasanya apa terjadi apa kalau yasinan itu masalahnya apa biasanya? Bukan masalah di acaranya. Masalah di acara, masalah Tempatnya apa? Ya, tempatnya kurang. Ada kan rumahnya nggak sama semuanya besar kan? Ada yang rumahnya kecil jadi kurang tempat. Nah, itu jadi pelajaran kita. Polanya oh ternyata seperti itu. Jadi kita untuk yang sekarang nyiapin tempat lebih luas. Kalau rumahnya kecil berarti cari solusinya gimana? Buat tenda, betul. Atau kalau nggak ada tenda kita gelar tikernya di luar, ditambah di luar lagi, oke?
itu untuk pengenalan pola dan seterusnya. Pola-pola yang ada yang dahulu kita cari kesamaannya, yang kurang baik kita perbaiki. Oke ya, itu pengenalan pola. Pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah-masalah yang lalu atau peristiwa yang lalu kita perbaiki di sekarang, peristiwa yang baru. Oke ya. Yang apa Pak? Yang lalu. Selanjutnya Warna biru. mencari kesamaan atau pola dari pengalaman atau peristiwa lalu kita perbaiki ke peristiwa yang akan kita lakukan. Ya, itulah ya. Selanjutnya yang ketiga Biru. yang biru ya. Abstraksi. Apa? Abstraksi. Abstrak. Abstraksi. Abstrak. Ya. Abstraksi. Abstrak atau abstrak? Biasa saja abstraksi. Jika RAT abstrak. Abstraksi dong. Abstraksi. K. Kalau abstraksi, perhatikan. Kalau abstraksi, dia adalah mengutamakan masalah-masalah yang terpenting. Mengutamakan masalah-masalah terpenting gitu ya, kalau namanya masalah-masalah terpenting atau relevan. Mengutamakan masalah-masalah terpenting atau relevan. Relevan itu tau nggak? Relevan itu sesuai, masuk akal, relevan, masuk logika, realistis. Hah? Ya. Dan menyisihkan, meminggirkan sama aja ya. Yang penting kalian paham, menyisihkan masalah-masalah yang kurang penting gitu ya. Dan menyisihkan masalah-masalah yang kurang penting. Bukan berarti tidak penting ya, tapi yang kurang penting. Jadi tetap penting tapi yang kurang kita pisahkan dari masalah yang penting. Tuh. Kalau kita contohkan seperti tadi, kita lanjutkan yang yasinan tadi. Di situ kan banyak ini ya, banyak kegiatan ya. Nah, kalau kita bandingkan, misalkan yang penting apa? Penting dekorasi rumahnya, misalkan karpetnya harus yang bagus yang ini, atau penting pas acaranya, yang penting acara berjalan. Acara berjalan. Nah, berarti satu acara, yang penting acaranya aja. Kita nggak usah memerlukan dekorasi yang mewah-mewah, yang penting acara berjalan. Kemudian penting, misalkan ini kan biasanya kuahnya itu dikasih plastik ya, plastik buah itu ya. Nah, kalau nggak ada, perlu nggak ada kan? Nggak perlu, karena yang penting kuahnya saja ya, dengan tutup seadanya atau tisu bisa. Tuh, gitu ya. Nanti bisa dimakan ya. Jadi utamakan hal-hal penting yang di aplikasi ini. Nanti baru yang nggak penting ketika kita memang ada bisa mengatasinya kita laksanakan. Tapi utamakan dulu yang penting. Oke, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ada yang ini. Warna ungu. Ini adalah algoritma. Apa itu Pak? Algoritma. Dulu pernah kita belajar ya, kelas 1. Ingat yang masang manik-manik merah, hijau. Nah, Yang ini nggak? makanya masuk. Yang ini nggak sih Pak? Bukan itu Oh, saya. keluarin. Ya, alhamdulillah.
Oke, kalau algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi-instruksi terstruktur. Langkah-langkah atau instruksi-instruksi terstruktur untuk menyelesaikan masalah terstruktur. Langkah-langkah atau instruksi-instruksi terstruktur untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Seperti itu kurang lebihnya. Apa? Langkah-langkah atau instruksi-instruksi yang terstruktur, jangan lupa. Untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Terstruktur itu tahu nggak seperti apa? Kalian gimana ya? Kalian pernah lihat nggak susunan batu bata di tembok? Gini kan? Gini. Kenapa nggak lurus gini aja? Ada yang tahu? Karena kalau lurus kurang kokoh. Kalau ditebuk secara terstruktur seperti itu, dia lebih kokoh, ya kan? Dia di tengahnya, dia akan menutupi. Nah, itu terstruktur seperti itu, ya. Oke, contohnya algoritma. Kita lihat nih gambarnya nih. Coba kalian lihat matanya semuanya. Ini gambar apa nih? Segi apa? Segi 4, Lonjong. Segi panjang tapi ke atas lah ya. Dan pojoknya nggak tajam. Yang ini segi 4, pojoknya tajam ya. Ini wajib ya. Karena wajib lah. Kita kasih nama wajib lah ya. Nanti kalau salah berarti salahnya Repal. Yang ini sama dengan awal. Pertanyaannya, perhatikan pertanyaannya. Kalau di sini ditambah satu benda seperti ini, yang apa? Bulat. Kalau ditambah satu lagi sebelah kanan, berarti seperti apa logonya? Apa nih? Ya, benar Arif. Segi 4 sudut. Nih kan? Nah kan? Berarti harus kotak. Nah, oke. Lagi, pertanyaan lagi di sini. Berarti sebelum ini apa? Wajib. Maksud? Ini adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah secara terstruktur, nggak boleh diganti-ganti. Oke? Kalau misalkan kita masukkan ke dalam kasus kita tadi, yaitu kasus yasinan, langkah-langkahnya gimana sih untuk mengadakan yasinan itu? Pertama-tama, kita ambil satu aja, ini aja lah, secara global. Kalau konsumsi apa yang pertama disiapkan? Cemilan. Pertama lo apa yang kita lakukan? Misalkan Devita sama Raya bagian konsumsi, apa yang pertama kalian lakukan? Beli bahan-bahannya. Catat dulu kan? Iya. Catat dulu apa yang mau dibeli, kemudian beli, apa lagi? Buat. Masak ya. Ya, masak. Membuat. Kemudian Disajikan. Kalau Disajikan. Iya. Gitu Pak di rumahnya. disajikan. Itu kalau konsumsi ya. Kalau yang bagian undangan laki-laki, apa coba laki-laki ngomong? Pertama apa yang akan lakukan? Hah? Memberikan nama-nama. Buat dulu dong, dari mana? Mendata ya, mendata. Mendata siapa-siapa yang mau diundang, itu kan? Iya. Kalau di umum bakti pakai kertas, nggak tahu kalau umum kenyana. Ya pakai tas juga. Ya. Kalau kertas kadang-kadang pakai itu Pak. Undangan. Pakai BC, bener ya. Iya, tapi kita kalau udah dapat besok. Oh. Kumpulkan mantap. Kemudian setelah data berarti membuat undangannya ya.
Membuat undangan, kemudian Membagi-bagi. membagikan. Ya, menulis dulu, menulis namanya. Menulis membagi. Kemudian membagi. Nah, itulah algoritma. Paham? Sekarang kita masuk ke studi kasus. Tulis bawahnya, studi kasus.